Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Go, 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 go 2021. Get set, go 2021. New Year, new start 2021 ya. Kalau udah ngomongin 20 dan kemudian ada 21, ini kayak kita lagi mau nonton ya. Dan Anda ingat gak sih kegemaran-kegemaran kita nonton di 21 Cineplex, satu contohnya ya. Ini kan kita belajar, ada banyak sekali film-film yang bisa kita pelajari. Begitu pula dengan hidup kita di tahun 2020, itu banyak banget yang bisa kita pelajari, yang kita bisa jadikan acuan tahun ini. Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Ini adalah Smart Emotion perdana. Saya nggak sendiri, saya bersama-sama dengan Tasya Rustama. Hai Tasya. Halo, selamat malam Mbak Ola. Kita akan menemani pakar emotion kita, kecerdasan emosi begitu ya. Ada Pak Antoni Dio Martin. Selamat malam Pak Antoni. Hai semuanya, Mbak Ola, Mbak Tasya, senang sekali. Hey, ini pertemuan kita pertama kita di tahun 2021. Wow. 2021. Nah, di every year masih bisa bertemu sama Mbak Tasya, Mbak Ola. Betul. Berarti masih dalam kondisi sehat, bugar, ya, dan berarti kita bersyukur masih dikasih kehidupan oleh Tuhan untuk melanjutkan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yes. Betul, karena masih diberikan nafas kehidupan, kita masih punya tugas ini ya untuk bersama-sama dalam Smart Emotion mencerdaskan emosi listener. Dan kita juga harus mengucapkan terima kasih ya Tasya ya kepada Pak Antoni Dio Martin dan juga Smart Listener, secara khusus kepada Pak Antoni Dio Martin yang telah membantu Smart FM sehingga bisa mendapatkan penghargaan Adam Malik Award. Benar, maka secara khusus tahu nggak teman-teman, rekan-rekan teman-teman Instagram, teman-teman YouTube yang pada kesempatan malam hari ini baru menyaksikan, kita harus mengucapkan terima kasih because of pendengar kita juga ya Mbak Ola ya, Mbak Tasya. Smart FM mendapatkan penghargaan Adam Malik Award. Ini karena konsistensi, keseriusan juga Pak Antoni setiap kali membawakan program Smart Emotion gitu kan. Jadi benar-benar yang mendengarkan kita tuh cerdas. Juri-jurinya juga merasa cerdas, makanya kita dipilih jadi pemenang loh. Bocoran banget ya. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada semua para pembicara kita yang luar biasa, and a very good friend, banyak teman-teman yang luar biasa. Mulai dari Pak Eloy di hari Senin, ada Pak James, ada Pak Arfan, amazing, Pak Hing, teman-teman yang luar biasa. I think Pak Gun. Ini nggak bisa disebutkan satu-satu, ada begitu banyak orang yang luar biasa, amazing. Pak Eko dan sebagainya, amazing. Iya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang apa yang menjadi rencana kita tahun ini gitu ya, rencana Anda. Tasya sendiri tahun ini punya rencana apa sih? Bocorannya saya mau apa? S2 Mbak Ola. Widih, mau S2. Amin. Kan rencana Pak Antoni. Loh, kemarin katanya mau nikahan. Astagfirullah. Iya. Tadi juga yang aku dengar juga gitu ngomongin soal pernikahan yang katanya nih harus tes rapid gitu, antigen tamu yang mau datang gitu. Itu nggak bener ya tadi ya? Salah ya? Nikahnya nggak jadi. Kenapa? Belum dapet jodohnya aja, belum ada. Ini kita bahas resolusinya dari Smart Listeners dulu deh. Ayo kita. Iya, pasti banyak banget dong resolusi yang tahun lalu nggak tercapai dan tahun ini kita mau bikin lebih serius lagi, dan barangkali ada banyak pelajaran-pelajaran dari kehidupan Anda yang Anda jadikan tonggak untuk memperbaiki berbagai lini dalam kehidupan kita. Mulai dari hubungan kita dengan teman, ya, dengan rekan kerja, dengan lingkungan pekerjaan, dengan orang tua bahkan, atau dengan adik, kakak, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mewujudkannya di tahun ini tentu butuh sekali kecerdasan emosi, dan bagaimana cara-cara orang sukses itu gitu ya untuk bisa lebih produktif di tahun ini. Nah, kita akan simak ya malam hari ini bagaimana kita bisa mewujudkan resolusi kita
dengan kecerdasan emosi. Kalau Tasya tadi mau S2, saya mau S3 dong, ya kan? Mudah-mudahan tercapai ya. Ya tentunya setelah S2. Ayo. Nah, pertanyaannya silahkan Tasya, bisa disampaikan ke Smart Listener, silahkan. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, bawalah Pak Antoni, Get Set Go 2021. New Year, New Start 2021. Jadi kalau ngomongin 2021 nih, apa yang terpikirkan oleh Anda, Smart Listeners, tentang tahun 2021? Misal Anda punya resolusi-resolusi kah? Atau Anda punya mimpi-mimpi yang ingin dicapai di tahun 2021? Anda bisa sharing bersama kami, nanti kami akan bacakan di sesi yang terakhir, di sesi keempat ya. Dengan kirimkan, formatnya adalah nama, spasi domisili, spasi jawaban Anda ke nomor WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa live chat di YouTube kami di @radiosmartfm. Di sana sudah ada video yang sedang live, jadi Anda bisa langsung ungkapkan jawabannya, apa yang terpikirkan oleh Anda tentang tahun 2021 ini. Silakan, kami tunggu. Selain kita bacakan, nanti kita juga aminkan bersama-sama ya, jadi supaya semesta mendukung pada akhirnya nanti. Pak Antoni, singkat sebelum kita jeda ya, kita mungkin di awal-awal tahun, di akhir tahun itu mulai optimis karena vaksin mendarat dan sudah mulai didistribusikan. Tapi kita juga shock gitu ya, kita kaget semuanya bangsa Indonesia karena kita kehilangan ada banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Itu yang pertama. Kemudian kita juga shock gitu ya, karena banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban dari musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Nah, lalu apa sih yang bisa memotivasi kalau belum aja gitu, baru awal tahun aja udah bikin serem gitu ya. Belum lagi di daerah-daerah banjir lah dan sebagainya. Longsor. Singkat sedikit, longsor. Sedikit Pak Antoni, 1 menit sebelum kita jeda mengawalinya, silakan. Ya, di awal tahun baru 2021 ini, masih di awal-awal, saya cuma ingin menitipkan satu pesan bahwa ada satu filsafat yang saya ingin perkenalkan juga, filsafat stoik. Ini ada filsafat yang udah lama, tapi saya merasa bahwa ini bagus juga untuk di awal tahun. Jadi ada salah satu teknik yang nanti di dalam obrolan kita akan belajar juga. Kayaknya memang satu pembelajaran penting buat kita adalah kembali kepada hal yang dasar. Dan satu prinsip penting di dalam filsafat stoik ini adalah melihat dari sisi yang berbeda. Betul kata Mbak Ola. Dan kalau kita perhatikan, kok di awal tahun ini udah dimulai dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kejadian SJ182, tapi itu sisi, kalau kita bicara mengenai sisi negatifnya. Tapi kita percaya bahwa di balik itu juga banyak hal-hal yang positif yang akan kita terjadi, yang itu yang harus kita amini. Nah, dengan energi seperti itu, dengan punya harapan seperti itu, saya merasa bahwa energi itulah yang harus kita lakukan, apapun yang akan terjadi di tahun 2021. Oke, baik. Nanti kita sambung ya, apalagi cerita yang bisa memotivasi kita memasuki tahun 2021. Sabar sebentar Pak Antoni ya. Silakan Smart Listener, malam hari ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi tanpa hadiah, meskipun tanpa hadiah ya Tasya ya. Kita memberikan kesempatan untuk Anda berbagi bersama dengan kami. Nggak ada hadiah kopi lagi, nggak ada hadiah kacang. Nggak ada hadiah kopi dan kacang, tapi kami tetap meminta Anda berpartisipasi, boleh dikirim ke 0812 11 12 959, atau Anda bisa juga tadi beberapa petikan yang disampaikan oleh Pak Antoni, Anda tweetkan atau Anda sharing di Instagram, atau juga Anda komentari kami melalui YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat. Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of it. Pak Antoni, nanti kami mau minta Pak Antoni untuk memberikan salam Imlek ya. Ucapan Imlek. Paling baru. Iya. Ucapan untuk Makassar. saya masih ingin bikin ucapan untuk ini syukur atas kemurahan. Ada Maliknya. Ada Malik ya. Jadi Pak Antoni tuh nanya Tasya, kapan ya limitnya ucapan ini, video ucapan. Aku bilang ya sampai penghargaannya kami terima gitu. Jadi ceritanya
Baru diumumkan hadiah. Baru diumumkan. Oh, Iya, oke. baru diumumkan. Jadi penghargaan kita belum terima. Gitu. Oke. Sure. Kepercayaan yang diberikan. And by the way, Mana narasumber saya smart nggak tahu. Ini suara saya cukup jelas nggak ya di radio? dan smart Jelas, serta Jelas ya? banget. dari Nggak pihak ada masalah ya? Smart FM. Karena tadi ada masukan dari Pak Danieli. Thanks Pak Daniel bilang Bagi radio suaranya di radio kurang jelas bro. senantiasa Masuk ya? Enggak sih, jelas Nggak ada kok. masalah ya? Oke. Bisa Oke, jadi mungkin itu jaringan Smart Pak FM. Jadi memang Daniel. sempat Media radio Oke. terbaik. Sip. Oke, teman-teman thank you banget ya dikasih feedback. Baru Bagus gajian juga. kan? Iya, baru Jadi gajian. Pak Antoni nanti akan dikirimkan naskahnya ya. Penanggung jawab buat Imlek itu ada Tasya, ada Gia dan Sanchez. Jadi nanti mereka yang akan Kredit mengirimkan naskah ke Pak Antoni minta tolong di videoin biar bagus. coklat yang Oh, oke. kredit itu. Nah, kalau udah kayak gini, Ya. rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih. Apa yang bisa didukung? Apa yang bisa Eh, support? supaya kami bisa dikirimin kue keranjang gitu. Perencanaan keuangan Serius, seneng kau keranjang. Ini saya pasti setiap tahun itu pasti dikirimin. selalu Eh, dan bersama Tenang, atau kalau Smart FM ini nanti saya bawain ke studio, saya kirimin ke studio. Oke, kita sambung ya. radio Sonora Iya. Indonesia. Cari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Hai teman-teman semua, thank you banget ada Sugianto, Roy, kemudian Hemam dan semua. Thanks, Julia, jelas ya. Alright, thank you banget. Let's start Smart the Information second one. with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung, bicara tentang Smart FM, mendapatkan Ada Malik Award ini bukan hanya bicara Smart FM yang ada di Jakarta. Ini juga bicara tentang Smart FM yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, dan juga Balikpapan. Kalau Anda ke Makassar, kami juga hadir di sana. Dan kemudian juga Anda yang ke Manado, Anda juga akan menjumpai kami di sana. Selamat malam, terima kasih juga untuk dukungan Anda selama ini di kota-kota yang tidak saya sebutkan. Berkat Anda lah kami bisa mendapatkan Ada Malik Award ya sebagai media radio terbaik. Nah, melanjutkan itu, malam hari ini bersama dengan Pak Antoni Dio Martin, saya menemani Tasya dan juga Pak Antoni gitu ya malam hari ini. Kita ngobrolin soal bagaimana kita memulai 2021 gitu. Tadi Tasya sudah sharing resolusinya tahun 2021 adalah S2 dan menikah. Itu satu contoh ya kan. Saya S3 setelah S2 gitu kan. Amin. Nah, tapi kita juga lihat ya Tasya yang begitu memasuki 2021 kita shock kan gitu ya melihat musibah yang terjadi gitu kan. Longsor, terus musibah pesawat Sriwijaya yang jatuh. Nah, ini kan kayak jadi bikin kita kayak takut gitu loh, Pak Antoni. Belum lagi pasien COVID yang meningkat. Jumlahnya itu bukannya makin berkurang, tapi bertambah. Walaupun memang yang sembuh juga banyak begitu. Nah, mungkin Pak Antoni bisa bantu kami supaya motivasinya menjadi lebih benar, besar begitu. Silakan. Ya, jadi gini, pada kesempatan ini saya memulai dengan sebuah cerita awal. Saya pikir mungkin cerita ini menjadi sebuah ilustrasi bagaimana kita menyikapi. Jadi begini, Mbak Ola, Mbak Tasya, juga para listener kita, bayangkan situasinya adalah seperti kayak ada sebuah tempat di mana sekolah mengadakan sebuah tes. Murid sudah berada di ruangan tersebut dan suasana hening banget. Ya, gurunya yang galak, bayangkan waktu ketika tes itu. Dan waktu menunjukkan jam dimulai dan kemudian si guru itu kemudian bilang, ya mulai. Dan apa yang menarik adalah bagaimana respon dari siswa-siswa SD tersebut. Jadi ini sekolah dasar ceritanya. Ada yang langsung mengambil tes, langsung dikerjain dari nomor pertama. Ada yang mengambil tes dan kemudian dibaca dulu, wah mana dan sebagainya. Yang kedua, ada yang bengong, celingo lihat teman-temannya. Ada yang keempat juga, ada yang ngerjain, ternyata pensilnya ini. Jadi sibuk meraut. Dan begitu banyak
beragam respon dari siswa tersebut sampai akhirnya kemudian ya waktu hening anak-anak mulai mengerjakan sampai 1 jam kemudian si guru kemudian mengatakan ya selesai dan semua dikumpul. Nah, Ya. saya membayangkan bahwa perjalanan kita memasuki tahun 2021 itu bakalan seperti itulah gambarannya. Ya, ketika awal tahun awal tahun 2021 ketika 1 Januari itu mirip seperti kalau kita katakan seperti itulah. Ya. Jadi kalau kita katakan diri kita seperti si anak kecil itu responnya macam-macam. Ada yang begitu bersemangat mulai mengerjakan, bagi ada yang begitu bersemangat untuk memasuki tahun 2021. Terus yang kedua tadi, kan ada yang masih meraba-raba, ya harus lihat dulu mana yang ini situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, ada yang stres. Ini gimana ya kondisinya ya? Yang seperti kata Mbak Ola tadi, yang bertanya-tanya, lah ya, awal tahun ini COVID-nya bukannya menurun, udah mau vaksin tapi makin meningkat dan sebagainya. Dan ada juga yang pasrah, ya sibuk ngerjain sana sini, merawat pensil dan sebagainya. Itu bayangan buat saya seperti itulah kehidupan kita. Nah, kalau kita gambarkan situasi ketika ujian ini adalah situasi dalam kehidupan kita bisa mengambil kesimpulan begini. Dan ini penting banget sebagai energi kita memasuki 2021. Bahwa pertama persiapan yang kita lakukan sebelumnya akan sangat menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak, betul nggak? Di tahun 2021 ini. So itu akan sangat menentukan. Jadi sebenarnya tidak serta-merta mau sukses mau berhasil itu sangat tergantung pada pembelajaran kita, persiapan kita. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang kita tidak pernah tahu tes apa yang keluar. Itulah ujian kehidupan kita ya Mbak Ola ya. Iya. Tuhan itu akan pasti akan tes. Kalau itu sesuai dengan yang kita pelajari, hore, berarti kita beruntung. Sesuai banget. Soalnya keluar ya. Soalnya keluar dan kita happy, bisa dapat nilai bagus. Tapi kadang-kadang ada juga ketika situasinya kita seringkali bilang sial. Soal yang tes dengan apa yang kita siap itu berbeda. Ya sudah, kita harus terima aja. Tapi yang menarik adalah guru kita, guru yang luar biasa, selalu memberikan nilai kepada usaha kita. Jadi meskipun kamu nggak bisa mengerjakan tes itu, asalkan kamu berusaha, seringkali si guru itu masih akan memberikan kita nilai. Betul. Jadi menurut saya adalah, maybe life is so difficult, sampai rasanya oh my god, ini kayaknya susah banget. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba. Itu sendiri menurut saya, itu akan memberikan nilai tambah buat kita. Oke. Jadi ingat ujian ya, Pak Antoni ya. Exactly. Makanya. Dan yang terakhir, penting banget Mbak Ola dan juga teman-teman yang mendengarkan kita pada kesempatan ini adalah, percayalah, soal ujian tidak mungkin akan diuji melebihi kemampuan kita yang nggak mungkin kita kerjakan. Oke. Seorang anak SD tidak mungkin akan dikasih kalkulus, coy. Karena udah pasti nggak mungkin dikerjakan kan. Ya, ya. Tapi soal itu pasti menantang, nggak mungkin mudah. Kenapa? Karena itu akan membuat hidup kita terlalu mudah dan kita nggak belajar apapun. Tapi ada level kesulitan yang menantang kita untuk menggunakan otak, pikiran dan energi kita untuk mengerjakan. Tapi tidak mungkin melebihi kemampuan kita yang luar biasa. Yang bisa kita lakukan adalah try, do your best, maka kamu akan dapat nilai. Dan saya merasa memasuki tahun 2021 itu kurang lebih juga seperti itu. Seperti ujian ya. Jadi ingat ya waktu kuliah dulu, kalaupun nggak ngerti soalnya ya, Tasya, yang penting kita nulis aja dulu jawabannya, masih dapat upah nulis dari bu guru, Pak Guru ya, dari dosen ya. Benar. Upah nulis. Tapi gini Pak Antoni, tadi Bapak mengatakan ini tergantung persiapan sebelumnya. Persiapan macam apa? Yang seperti apa? Toh kita tahun 2020 itu boleh dibilang berdarah-darah ya, tahun penuh luka ya, rugi lah, bangkrut lah, ditinggal, di PHK lah, belum lagi yang berantem lah dan sebagainya. Persiapan seperti apa begitu Pak Antoni? Jadi gini, saya nggak mengatakan, kita tidak mengatakan bahwa ini kan banyak yang bilang gini, wah Bapak sih motivator. Motivator ngomong gampang, situasi mudah. Makanya saya sekali bilang, kemarin aja waktu saya sharing bersama dengan teman-teman kita salah satu asuransi, saya mengatakan bahwa saya nggak terlalu suka dengan istilah motivator. Motivator itu mengatakan seolah-olah lu nggak tahu apa-apa, jadi ayo dong motivasi. Saya merasa bahwa smart listener kita smart kok, pinter kok.
perjalanan kita kadang-kadang bara api kita itu meredup. Sehingga butuh kata-kata, butuh pikiran dari orang lain, butuh energi dari orang lain untuk membuat bara kita itu nyala lagi. Dan tugas kita adalah, maka saya seringkali menyebut bagaimana inspirator menginspirasi supaya bara itu nyala kembali. Jadi dengan kejadian peristiwa begitu banyak sulit yang terjadi, bukan kita mengatakan oh it's okay, it's not okay. Cuma setiap persoalan selalu datang dengan sisi buruk, tapi sekaligus juga sisi positifnya. Yang positif ya. Ketika orang di PHK, bisa jadi itu wake up call buat Anda bahwa kalau dari dulu mungkin Anda berpikir kapan ya aku mau jalankan bisnis sendiri. Maybe this is wake up call buat diri kita. This is time buat kita untuk mulai memang menjalankan dan menseriusi. Karena kalau kamu disuruh tunggu untuk menjalankan, kamu nggak mulai-mulai, akhirnya yang terjadi adalah ujian yang muncul adalah betul-betul di PHK. Sudah, daripada terus-menerus menuntut marah dengan perusahaan, ini sudah terjadi. Perusahaan juga lagi punya masalah kok. Yang bisa kita lakukan adalah oke, dengan kondisi seperti ini, what you can do. Jadi termasuk juga kemarin saya sampai bikin juga beberapa video karena ada pertanyaan. So SJK 1282 kemarin itu saya punya saudara yang nyaris karena pulang ke Pontianak itu kampung halaman saya sehari sebelum dengan pesawat Sriwijaya jam yang kurang lebih sama di siang hari. Itu sehari sebelumnya. One day. Jadi buat saya adalah we don't know apa yang akan menjadi masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itulah rahasia kehidupan yang kita tidak pernah tahu. Tapi yang bisa kita lakukan, balik lagi Mbak Ola, adalah betul-betul kita melakukan persiapan. We do our best, learn our best, develop our best, membangun kompetensi, kemampuan, bakat, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan berandai-andai, saya suka dengan statement yang mengatakan bahwa berandai-andai bahwa seolah-olah kita masih akan hidup 100 tahun lagi. Keherian Anwar ya. Tapi di sisi yang lain, kita persiapan. Tapi di sisi lain, belajar juga enjoy, menikmati setiap hari yang Tuhan masih kasihkan kepada kita. Oke. Sampai di situ, Pak Antoni, kita jeda sebentar ya. Kita akan kulik lagi nanti lebih dalam di sesi berikutnya. Ayo, Smart Listener, apa resolusi Anda, apa yang Anda pikirkan di tahun 2021 ini? Begitu menatap kalender 2021, apa yang terpikir di benak Anda? Apakah hari merah, jadwal liburnya, atau apa begitu ya? Tahun lalu udah dikasih banyak hari merah. Iya. Nah, silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Emotion. Tasya nanti. Dimo Martin. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik, memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik.
Membaca buku yang baik memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week. Program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Majestic Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, memenangkan penghargaan Adam Malik Award, ini tentu award ya, maksud saya tentu saja menjadikan Smart FM ini mendapatkan sebuah kabar baik, kabar bahagia. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, ada juga hal-hal yang terjadi di negeri ini yang tentu saja itu menjadi kabar yang kurang enak atau kabar yang kurang baik. Tadi Pak Antoni sempat menyinggung bahwa ketika sesuatu datang itu ternyata datang dengan sisi baik dan sisi buruk. Tergantung bagaimana kita melihat dan cara pandangnya kita. Sempat sudah disinggung juga oleh Pak Antoni, bagaimana kita harus membuka 2021 ini. Nah, Pak Antoni sempat menyinggung tentang cara berpikir. Nah, cara berpikir apa sih yang harus ditanamkan oleh smart listeners nih agar memandang 2021 sebagai tahun yang baik, yang menyenangkan, agar resolusinya bisa tercapai di tahun ini? Oke, baik. Menyambung dari obrolan kita tadi, saya cuma berharap kita secara emosional bisa mengelola di aspek begini. Jangan sampai kita begitu khawatirnya, kan ada juga, mulai dengan kejadian seperti ini, seperti ini. Jadi jangan sampai juga kita begitu khawatirnya sampai kita nggak bisa enjoy dengan kehidupan ini. Yang menurut saya itu sengsara banget. Kalau di dalam kehidupan kita apapun dan sebagainya, kita nggak bisa enjoy dan nggak bisa menikmati. Mohon maaf Pak Antoni, bolehkah suaranya lebih dekat dengan mic yang ada di sana? Oh, yes. Oh gitu ya. Yes. Tapi nggak boleh juga, jangan sampai juga kita begitu enjoynya dengan kehidupan ini sampai-sampai kita kemudian nggak punya kewaspadaan sama sekali. Lengah gitu ya. Kejadian buruk terjadi, kita shock, kita nggak siap. Lengah. Buat gitu, saya Pak. hidup itu mesti balance. Iya. Maka gini, ada sebuah pertanyaan yang menarik kan. Terus Pak Antoni, Pak Martin, gimana caranya dong supaya kita ready menghadapi sampai kejadian buruk, situasi yang tidak menyenangkan. Kalau situasi yang menyenangkan sih oke-oke aja kan, nggak perlu dipersiapkan. Surprise, happy banget. Tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan? Nah, tadi saya bicara bahwa satu hal yang saya sangat appreciate dari tahun 2020 kemarin, makanya teman-teman juga Anda juga merefleksikan apa sih sebenarnya yang gue dapat dari tahun 2020 kemarin. Untuk apa? Sebagai stepping stone kita, sebagai bahan kita memasuki tahun 2021 ini. Kenapa? Karena hidup itu pada dasarnya itu berlanjut kok. Jadi melanjutkan, meneruskan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Jangan stop. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan, dan percayalah, kalau hidup kita berkesinambungan, banyak hal sebenarnya bisa kita capai di dunia ini. Ya, berarti nggak harus totali mulai dengan sesuatu yang baru. Kita bisa melanjutkan, memperbaiki, membuat lebih bagus lagi apa yang sudah kita mulai. Nah, yang jadi tantangan buat kita adalah menerapkan di dalam filsafat stoik. Ini filsafat yang cukup menarik sampai ditulis bukunya yang filsafat teras itu. Jadi ada satu prinsip yang gue suka banget, dan saya merasa bahwa ini kita harus kembali kepada hal yang sangat mendasar meskipun itu udah beratusan tahun. Yaitu prinsip yang namanya premeditatio malorum. Itu istilahnya bahasa Latin. Premeditatio malorum itu apa? Ini saya jadi ingat Harry Potter gitu. Kayak ini ya, spell magic Pak Antoni. Expecto Patronum. Itu Harry Potter.
maksud dari premeditatio malorum ini adalah apa? Premeditatio adalah merenungkan malorum, kesengsaraan. Jadi prinsip ini adalah prinsip dari salah satu filsuf namanya Seneca. Jadi intinya adalah kamu get ready, kamu siap dengan sesuatu hal yang buruk yang bisa atau mungkin terjadi. Maka ada satu kalimat, tolong renungkan teman-teman. Kalimatnya bilang, orang yang bijaksana ya selalu bahwa enggak ada satupun di dalam kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Jadi bagi orang yang bijaksana tidak ada satupun dalam kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan rencana mereka. It's a very interesting word. Ini kata Seneca, artinya apa? Sebagai orang yang bijaksana, kenapa selalu sesuai dengan rencananya? Karena baik atau buruk, orang yang bijaksana itu udah memikirkan. Jadi setiap hari, jadi orang yang bijaksana adalah memikirkan. Kalau sampai situasi skenario terburuk itu terjadi, what should I do? Kalau situasi yang terbaik, oke, what should I do? Jadi mereka sudah membayangkan dan memikirkan, oh kurang lebih skenario-nya bakal seperti apa sih? Makanya kalau di dalam psikologi, kita diajarin ada yang namanya skenario building. Skenario building itu pada dasarnya adalah sederhana kok. Kira-kira bayanganmu seperti apa? Paling nggak ada 3 skenario. Skenario optimis. Jadi kalau sesuatu yang bagus terjadi, misalnya contoh vaksin berhasil, sukses dan sebagainya. Skenario optimis. Ya. Jadi ada skenario yang pesimis juga. Kalau ternyata sampai bulan Desember tahun 2021 ternyata lockdown masih terjadi, what should I do? Worst banget kan? Iya. Plan A, plan B begitu ya? Ya, tapi biasanya ada plan C juga. Ada plan C, ya. Plan C itu adalah skenario realistis. Kira-kira yang masuk akal yang bisa terjadi kurang lebih seperti apa. Dan kadang-kadang realistis bisa meleset. Nah, ini yang membuat kita akhirnya apapun skenario yang terjadi di tahun 2021 kita jadi ready ya. Yes. Pak Antoni bicara tentang ready tadi kan tadi Tasya sempat mengatakan bahwa ya kita mesti apa ya seperti apa cara berpikirnya. Nah, Pak Antoni sudah mengatakan soal optimis, pesimis, realistis, skenario-nya seperti itu. Tapi kita juga ada yang berangkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini kan kayak dirundung perasaan malu, tertekan karena gagal dan sebagainya. Nah, bagaimana mengalahkan itu di dalam diri kita? Karena itu rasanya menjadi musuh yang paling besar begitu, yang seringkali menghambat langkah kita. Udah optimis, nanti muncul pikiran, nanti kan gagal lagi kan, nanti kan salah lagi kan, nah udahlah nggak usah lah, ngapain sih gitu-gitu. Nah, itu gimana? Kita mulainya harus dari mana? Apalagi kalau kita udah dicap, udahlah pokoknya kamu udah nggak mungkin lah, kamu udah nggak ada harapan lah. Piye Pak Antoni, silakan. Makanya setiap kali kita selalu diingat musuh terbesar kita bukan di luar sana, musuh terbesar kita itu ada di dalam pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Pikiran memberikan kepada kita ilusi. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti akibat terburuk. Dulu terus kamu kasih makan istrimu, makan apa? Gitu. Ya, betul. Itu membuat kita akhirnya nggak melakukan apapun. Hati kita juga, perasaan kita juga, waduh, ini ketakutan seperti apa? Cemas banget kalau sampai ini. Jadi hati dan pikiran kita seringkali menjadikan diri kita sebagai musuh terbaik. Tapi memang gini, problemnya adalah kadang kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu seperti apa. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa problemnya adalah kadang kita seringkali terlalu khawatir dengan kemampuan kita. Yang pada saat ketika situasinya tiba, kok kita bisa survive. Kan banyak kisah orang yang tadinya takut, begitu takut, semoga Tuhan jangan sampai aku di PHK. Ternyata di PHK. Ternyata ketika di PHK bisa nggak survive? Bisa. Saya punya salah satu di dekat dengan rumah saudara saya, dekat rumah tempatnya Pak Gun tuh. Jadi dia punya pabrik sepatu luar biasa, banyak harus ditutup gara-gara kondisi situasi pandemi kemarin. Istrinya punya kemampuan membuat kue yang sangat luar biasa dan akhirnya tahu nggak? Justru luar biasa. Iya, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Saya mengatakan gini, teman-teman, saya termasuk Pak Ola, Mbak Tasya. Saya ingin bilang kepada teman-teman kita, para listener kita, you have so much potensi yang sebenarnya Tuhan sudah cukupkan. Problemnya adalah karena tidak situasi yang menantang kita, akhirnya kita nggak pernah menggunakan itu. Sampai akhirnya kita dipaksa
dipaksa masuk ke dalam air dan kemudian kita berenang baru kita sadar ternyata gue bisa berenang ya. Iya. Mesti dijeburin ya. Harus diceburin dulu. Kalau nggak diceburin kita nggak tahu bahwa kita punya kemampuan seperti itu. Seorang ibu kehilangan suaminya, toh akhirnya kemudian gara-gara kejadian seperti itu bisa survive. Bisa survive. Yeah. Karena Yeah, sebelumnya cuma ibu rumah tangga biasa. Ya, yang penting adalah bagaimana caranya Mbak Ola, Mbak Tasya, kita menghindari berbagai pikiran, berbagai hal yang saya katakan harus kita waspadai, yang kadang-kadang justru kalau pikiran kita seperti ini akan membuat kita banyak mengalami kekecewaan. Paling enggak ada 6. Ya. 1 adalah mereka-mereka yang nggak siap, makanya mesti ready. Tahun 2021 get ready teman-teman rekan get ready. Yang kedua adalah yang berharap terlalu tinggi. Ekspektasi tinggi ya. Over expectation. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang terlalu bergantung sama orang lain. Problemnya ada, lu punya masalah, orang lain juga punya masalah. Jadi terlalu bergantung kepada orang lain, mungkin kamu akan merasa kecewa. Yang keempat adalah orang yang terlalu pesimis yang sebaliknya. Bahkan ketika kehidupan mengirimkan sesuatu yang baik kepada dirimu, dia sendiri udah berpikir, ya sekarang kondisinya baik, tapi coba lihat nanti beberapa bulan lagi pasti kejadian buruk terjadi. Jadi lu mau ngapa sih? Dikasih jelek komplain, dikasih buruk, dikasih yang baik komplain juga. Tuhan, saya merasa Tuhan begitu bingungnya mengurusi kita, orang-orang yang seperti ini, orang yang pesimis. Karena orang pesimis tadi ya. Oke, Pak Antoni. Oke, yang kelima dan keenam boleh ditahan dulu sebenarnya. Boleh. Oke. Supaya jeda dan agak leluasa kita nanti dijelaskan ya. Kita simpan dulu ya Tasya yang kelima dan keenam ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Mbak listener, habis ini beberapa catatan Anda yang sudah masuk kita akan bacakan dan kita aminkan bersama-sama ya resolusi Anda. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Emotion. Kami jeda sesaat. Smart Emotion. Nanti Tasya lagi ya. Anthony Dio Martin. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di negeri sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya tuh. Bincang menarik tokoh-tokoh negeri sketsa. Bu, hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak. Ini malah sudah pecah. Bincang sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, tak oposisi. Pastikan Anda menyimak sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Semua hal tentang bisnis menarik untuk dibahas. Mulai dari memilih bisnis, proses membangunnya, memilih pasar, memecahkan masalah hingga bertahan dan menjadi pemenang pasar. Tapi tidak semua urusan bisnis membuat dinding berkerut. Obrolan seputar bisnis di Smart FM hadir dengan renyah. Penuh canda, tapi tetap berisi. Dia itu tadi nyoba dulu, kalau udah merasa sembuh ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Iya. Bersama pelaku bisnis senior Abrardin Ilyas dan Gunawan Lukito, setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Wacana bisnis senantiasa mengajak kita mencermati tren, mempelajari pasar yang berkembang, menghargai setiap pencapaian dan menyemangati setiap upaya. S-nya adalah search. Jadi sebelum beli dia akan searching dulu. Iya, betul. Wacana bisnis disiarkan di 10 kota Smart FM di Indonesia. Mari dukung pelaku bisnis di Indonesia agar Indonesia semakin maju. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Get Set Go 2020, New Year, New Start 2021. Nah, Smart Listeners, ini adalah tema kita di hari ini dan saya sudah sampaikan kepada Anda pertanyaan yang bisa Anda jawab. Apa yang Anda pikirkan tentang tahun 2021 ini?
Anda bisa sharing dan juga jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan Mbak Ola, Pak Antoni ini sudah ada beberapa yang menjawab di WhatsApp kita. Oh iya, Ada beberapa komentar-komentar yang muncul di sini. Oke, silakan. Oke, silakan Pak Antoni dulu. Oke, kalau saya ini ada dari The Glorious 2020, rekan kita yang luar biasa. Dia bilang, buatlah kesalahan dan belajar untuk memaknai dari kesalahan tersebut. Interesting. Karena tadi saya cerita tentang Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, yang saya saksikan wawancaranya keren banget, dan dia mengatakan hidup saya itu berbanding lurus. Saya berhasil karena begitu banyak juga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Ada begitu banyak hal kekonyolan. Tapi itulah yang harus dilakukan. Itu yang dikatakan. Nah, Leo, Brother Surya bilang di tahun 2021 adalah tahun tantangan menurut saya, karena buat saya adalah bagaimana terus berjuang kembali ke titik semula, bagaimana untuk bangun kembali usaha-usaha ketika puing-puing kehancuran yang penting untuk membangun semangat kita yang baru, kata Leo. Thank you banget. Yes. Berarti tidak masalah melakukan kesalahan kayak gimana pun, kekeliruan, tapi intinya adalah apakah mau belajar dari kesalahan kekeliruan itu ya Pak Antoni? Ya. Dari Mbak Tasya, oke? Silakan. Baik, dari WhatsApp kami, ini ada Bapak Riko di Jakarta. Yang saya pikirkan tentang 2021, Pak Antoni, Mbak Ola, dan Mbak Tasya adalah tahun yang baru dengan harapan baru. Yes, betul. New Year, new hope. Ada Ibu Yuni juga di Jakarta. 2021 menurut saya adalah momen untuk lebih mengeksplor diri. Di tahun 2020 selama pandemi saya belajar banyak hal, ini itu. Maka dari itu saya mau lebih mengeksplor lagi. Saya mau mahir berbahasa Korea. Mau ke Korea kayaknya ya. Oke, thank you. Yes, ya. Alright. Oke, tadi Pak Antoni sempat bahas tertinggal 2 poin lagi. Kira-kira apa mindset yang harus mindset yang harus dihindari ini? Yes. Sebelum saya mau refleksikan tentang ini adalah saya punya satu bagian jurnal yang menurut saya menarik tentang 6 tipe ciri sikap manusia dari rasa. Nanti saya mau sharingkan, tapi saya mau selesaikan bagian ini dulu. Jadi gini, satu adalah sekali lagi yang paling akan. Jadi percayalah, teman-teman rekan-rekan para smart listener kita yang akan paling kecewa adalah ya tadi ada 6. Kalau kamu sampai nggak siap, kamu bakalan kecewa. Kalau kamu berharap terlalu tinggi, kecewa juga. Kalau kamu terlalu bergantung sama orang lain, kamu akan kecewa. Kalau kamu terlalu pesimis, kamu sudah membuat dirimu kecewa sendiri. Dari awal malahan ya. Dari awal. Kalau kamu menjadi orang yang terlalu cari aman, maunya yang aman, maunya aman, kadang-kadang tiba-tiba yang terjadi rumahmu dibakar. Jadi mau nggak mau keamanan itu nggak ada lagi. Dan yang terakhir banget, mereka yang akan kecewa adalah yang tidak mau belajar apapun, teman-teman rekan-rekan. Ya, so every year we have to learn something. Makanya tadi menarik, Pak Yuni bilang aku mau belajar bahasa Korea, anything lah, terserah lah ya, sesuai dengan bakat kita. Nah, Mbak Tasya, ada satu refleksi yang saya pingin banget, saya merasa ini harus saya sampaikan. Jadi di akhir tahun kemarin, saya itu kan punya kebiasaan untuk journaling itu menulis. Ya, karena saya merasa itu banyak hal yang bisa didapatkan. Karena dulu saya masih rajin nulis diary dan sebagainya, tapi di waktu ketika kuliah udah mulai saya tinggalkan sebenarnya. Oke. Tapi tahun kemarin menulis ya Dear Diary gitu ya. Dear Diary. Oh enggak seperti itu. Itu konyol banget. Dear Diary gitu. Oke. Anyway, siapa tahu ada yang seperti itulah ya, berarti jadi temannya. But anyway, di situ saya kemudian merenungkan bahwa Antoni kembali boleh lebih dekat dengan dia. Yes. Dengan mic-nya. Ya, kalau kita bicara mengenai manusia dan kehidupannya, jadi kita bilang ada 6 jenis manusia dari sisi rasa. Ada manusia yang kita sebut, coba kalau kita perhatikan dari 2020. Berarti di 2021 juga ada manusia yang saya bilang manusia manis. Manusia manis itu manusia yang enjoy, manusia yang menyenangkan, manusia yang selalu ramah. Dan itu bisa jadi sikap kita loh di tahun 2021. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang
pernah nggak sih Mbak Tasya, Mbak Ola melihat orang yang selalu terlalu bermanis kadang-kadang membuat enek juga. Tapi itu bisa jadi salah satu sikap dari manusia yang kita temui juga selama tahun 2020 kemarin, dan itu juga bisa menjadi bagian dari pilihan sikap. Ada kok orang yang seperti itu selalu manis. Ya, always a good boy, always a good girl. Yang kedua adalah manusia pedas. Manusia pedas, manusia adalah yang sikapnya pedas. Nggak tahu mau karet 1 apa karet 2. Kalau karet 2 pedas banget. Tergantung. Nah, ini orang yang saya bilang, orang yang lu jangan macam-macam sama gue. Orang yang kalau dia ganggu bisa dipedes, ya orangnya tegas, tapi kadang-kadang juga sangat intimidatif kepada orang di Senggol bacok ya Pak Antoni. Ngeri ya Tasya ya. Bacok. Ya, ada kok orang yang sikapnya seperti itu. Kalau kita refleksikan dari tahun 2020 kemarin. Nah, itu apakah Anda termasuk yang seperti itu? Ada manusia yang asem. Gambarannya gampang kok. Ketika orang itu ada, lu bilang kurang asem. Oke. Orang itu orang yang memilih sikap untuk menjadi orang yang nyebelin. Oke. Cari aman gitu ya. It's not cari aman. Orang ini jerk dan dia menikmati dengan cara apa ya? Lebih baik daripada gue diganggu, lebih baik gue mengganggu orang, dan dia merasa enjoy dengan mengintimidasi orang lain. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan bahwa kurang asem nih orang. Tapi memang ada orang yang membuat pilihan sikap hidup seperti itu. Ada nggak? Ada. Baik dia sadar ataupun tidak sadar. Saya nggak tahu, jangan-jangan ada loh orang yang nggak sadar, tapi dia adalah menjadi manusia asem seperti itu. Sadar atau nggak sadar dari situasinya. Ya, ada manusia yang saya bilang manusia pahit. Manusia pahit itu adalah manusia yang itu gampang, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan ya hidupnya pahit, dia membagikan kepahitannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan apa ya, bisa jadi karena orang ini pernah disakiti barangkali ya, jadi akhirnya kemudian yang keluar pun penuh dengan kepahitan. Ada orang-orang seperti di tahun 2020 kemarin, jangan-jangan Anda, please ini bisa jadi bahan refleksi, makanya kemudian saya tulis, benar juga ya ada orang-orang seperti itu. Oke. Ada juga manusia asin. Oke. Ya. Nah, manusia asin itu apa? Manusia itu asin ya. Garam itu kan untuk mengawetkan. Nah, ini manusia-manusia yang itu kalau lu bikin dia sakit, wah itu dendamnya bisa berkepanjangan. Tapi kalau lu happy, dia akan membalas dengan berkali-kali lipat. Orang manusia asin ini biasanya agak sensi. Ini bicara tentang perasaan. So, kadang-kadang apakah sikap kita seperti itu juga? Nah, yang menarik nomor 6 sebenarnya adalah manusia lezat gitu. Manusia lezat itu pada dasarnya hidup itu lezat itu kan sebenarnya perpaduan dari berbagai rasa. Ada asin, ada garam, ada asin, manis, ya nano lah. Ya, buat saya adalah gini. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu perlu menjadi sikap kita di tahun 2021 juga. Karena sikap kita itu kan menentukan bagaimana kita akan menyikapi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Saya berharap obrolan ini menjadi sesuatu yang menggelitik kita. Selama di tahun 2020 kemarin, gua itu coba jadi manusia yang seperti apa sih? Yang asin, sensitif banget, manusia yang pahit, yang tanpa sadar membagikan kepahitan saya ke sekitar orang, manusia manis, nice, terlalu baik. Saking baiknya kemudian Anda melukai diri Anda sendiri. Atau manusia yang cenderung asam, ya bikin orang menyakiti orang tanpa Anda sadari. Refleksi itulah yang kemudian bisa menjadi bahan refleksi buat kita di tahun 2021. Seperti apa? Yes. Aku pikir ada tadi yang kegemarannya suka makan yang vetsin itu ada manusia vetsin gitu loh. Penyedap rasa. Sedap ya jadinya ntar. Saya suka bercanda kita makan vetsin dulu biar agak pinter gitu kan. Snack-snack yang bervetsin gitu ya. Oke Pak Antoni, menutup perbincangan kita, resolusi sudah disampaikan, sudah dituliskan, ada yang ingin lebih optimis katanya, harapan dan sebagainya ya. Tetapi fondasinya atau dasarnya apa sih yang harusnya dimiliki oleh setiap orang di dalam kecerdasan emosinya begitu, supaya benar yang tadi Bapak sampaikan, kita nantinya bisa menjadi manusia yang lezat, yang kita hadir dimanapun ini menjadi sesuatu yang menyenangkan buat sekeliling kita. Seperti apa Pak Anton? Oke. Sekali lagi, mungkin
refleksi saya buat teman-teman sebagai kesimpulan dari obrolan kita adalah sekali lagi bahwa hidup kita itu seperti computer game. Itu yang paling saya suka pakai. Bahwa pada dasarnya kita kan terus-menerus sama seperti kayak anak kecil lagi bermain game. Dan sekali lagi ibaratnya adalah setiap awal tahun kita punya kesempatan untuk restart semuanya dari awal. Berarti kita mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan menariknya adalah kita nggak mulai dari awal-awal banget kok, meskipun judul kita adalah New Year, New Start, itu judul kita. Tapi kita nggak start awal-awal banget kok. Kayak seperti computer game itu kan, kamu matinya di mana? Masih di bagian besar kamu memulai itu. Dan saya merasa kehidupan kita juga seperti itu. Kita setiap kali kita memulai tahun baru, kita punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk membuat diri kita lebih baik, belajar dari kesalahan. Computer game kan seperti itu. Belajar dari kesalahan kemarin, kesalahan yang sebelumnya, gimana caranya untuk melewati berikutnya. Tetapi yang menarik adalah kalau kita tidak pernah melewati itu, terus-menerus kita akan dikasih ujian yang sama, tes yang sama, stage yang sama, di tahapan yang sama, terus-menerus sampai kita lolos. Kita harus melewati ujian itu. Dan ya, kalau kita berhasil, kita akan dapat bonus. Itu kalau kita lihat anak-anak bermain game kan seperti itu. Kalau lolos satu stage, wih, dapat hadiah dan sebagainya, intensif dan sebagainya ya. Dan satu kalimat penting sebagai penutupan saya buat teman-teman semua para listener kita adalah, karena hidup itu seperti video game, please enjoy. Kita akhirnya apapun permainan kita, pada akhirnya semua permainan itu bakal selesai. So, yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan fun-nya kita, enjoy-nya kita, kebahagiaan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau terlalu serius, sayang banget. Ya, makanya dikatakan kalimat yang paling gue suka adalah, hey, don't be too serious. You will not get from this world alive. Ya, terlalu serius banget dengan kehidupan Anda, ya lu nggak bakal keluar ini hidup-hidup kok. Kita nge-games bareng sekali-sekali begitu ya. Oke, Smart Listener, kita telah mengawali, kita start bareng-bareng memasuki 2021 di tanggal yang sama. Kalender kita sama semua. Kita mulainya di tanggal 1 Januari. Semoga kita nanti juga akan mengakhiri bersama-sama di tahun 2021 di tanggal 31 Desembernya. Mari, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anthony Dio Martin, kita jadikan kehidupan kita seperti layaknya video game, ya, game gitu ya. Kita jadikan ini sebagai sebuah yang menyenangkan, ya. Kita bagi lagi nanti cerita-cerita menyenangkan yang akan mencerdaskan emosi kita, membawa kita lebih baik lagi dari hari ke hari dalam Smart Emotion. Kami pamit ya, dan siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi teman bisa mendengarkan lagi ya. Iya. Kami pamit ya. Minggu depan kita jumpa. Saya Ola Nurlija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. Thank you banget. Yes. Just listen to Smart Emotion. Anthony, terima kasih. Kita janjian hari Kamis jam 7.